Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata 2.1 berbagi praktek baik penerapan berdiferensiasi. Iis Afrianti, CGP Angkatan 10 275, SMA Negeri 1 Pasirian. SMA Pasirian siswanya beragam. Ada yang dari pelosok desa, ada yang dari Pasirian saja, dan ada juga yang pindahan dari luar pulau. Input murid dari berbagai kondisi sosial dan ekonomi, serta keberagaman gaya belajar dan juga minat murid. Saya sebagai guru berupaya untuk memfasilitasi murid yang beragam agar mendapatkan pembelajaran yang bermakna di sekolah. Adapun tantangan pada pembelajaran berdiferensiasi adalah kemampuan dan minat peserta didik yang berbeda-beda. Semua peserta didik harus terlibat dalam pembelajaran berdiferensiasi. Untuk langkah yang pertama adalah identifikasi kebutuhan murid dengan melakukan observasi di dalam kelas oleh setiap siswa. Identifikasi kebutuhan murid, mengisi angket sederhana di Google Form tentang analisis kebutuhan murid. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. Yang pertama adalah hasil pemetaan. Yang paling tinggi adalah pada penilaian kinestetik, lebih banyak daripada visual atau audio visual. Berikutnya adalah identifikasi kebutuhan murid. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat belajar. Pada area minat kegemaran yang paling banyak adalah pada teknologi dan juga pada seni musik. Berikutnya adalah pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar atau readiness. Strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama adalah diferensiasi proses, yang kedua dan diferensiasi metode. Selanjutnya, saya akan mempersiapkan media pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa, yaitu melaksanakan praktikum dengan metode project based learning. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Para siswa berbaris dengan rapi, berdoa, dan mendapatkan pengarahan dari saya bagaimana selama praktek berjalan nanti yang akan dilaksanakan di dapur, teknik apa aja yang akan mereka gunakan, dan juga ada tujuan dari pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak sebelum masuk ke dalam lab. Selain itu juga saya melakukan presensi terhadap anak-anak sebelum melaksanakan kegiatan dan juga berdoa. Setelah berdoa, saya melakukan pengecekan uniform yang mereka pakai dan juga mengecek kuku mereka apakah sudah bersih dan tidak ada kuku yang menggunakan kutek ataupun kuku yang panjang, karena itu merupakan penilaian dari kesehatan dan keselamatan kerja. Kegiatan inti penerapan diferensiasi proses. Peserta didik mempersiapkan praktek mulai dari bahan, alat, garnish sampai dengan plating yang akan digunakan. Peserta didik dengan kelompoknya memulai kegiatan praktek sesuai dengan prosedur yang mereka pelajari dari step by step. Di sini saya sebagai guru memberikan arahan dan contoh selama proses agar produk mereka menjadi hasilnya maksimal, bagus, sesuai dengan harapan, dan minim kegagalan. Ini adalah proses yang terjadi ketika anak-anak menyiapkan produk mereka, mulai dari membuat minuman, membuat puding cassava, dan juga membuat puding roti dengan berbagai macam teknik yang sudah mereka lakukan. Jadi mulai dari menyiapkan bahan-bahannya sampai dengan prosesnya, memblender, memasukkan. Ada juga yang melaksanakan kegiatan memasukkan gula, memblender untuk membuat puding. Ini merupakan step dari step yang sudah mereka lakukan ketika untuk membuat produk. Pada kegiatan ini merupakan kegiatan berdiferensiasi proses yang dilakukan oleh siswa selama melaksanakan praktek di dapur.
Pada pembelajaran kali ini adalah teknik memasak dengan boiling, dengan steaming, dengan simmering, dan juga dengan baking. Jadi setiap kelompok melakukan teknik memasak yang berbeda-beda dengan produk yang berbeda juga. Mereka boleh menentukan produknya sendiri dan tekniknya sendiri. Jadi pada berdiferensiasi kali ini anak-anak memang sengaja dengan topik yang sama, cooking method, tetapi mereka memiliki perbedaan pada produk dan juga pada teknik yang diterapkan saat membuat produk, sehingga mereka memiliki kebebasan dalam memilih dan membuat produk sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang mereka miliki. Selain itu, anak-anak juga melakukan plating sendiri dengan menyiapkan gelas untuk minumannya maupun plate yang akan mereka gunakan untuk menyajikan, agar makanan yang mereka sajikan terlihat cantik, rapi, indah, enak dipandang mata sebelum dinikmati, sehingga memiliki nilai estetik tersendiri. Selain itu juga mereka menyiapkan garnis-garnis untuk minuman ataupun makanan yang mereka sajikan sesuai dengan kesepakatan atau keinginan kelompok dari mereka. Sebelum membuat produk, mereka sudah memusyawarahkan hal tersebut, sehingga produk yang mereka hasilkan benar-benar cantik, indah, sesuai dengan harapan mereka. Penerapan diferensiasi produk, peserta didik membuat produk minuman dengan teknik boiling dan simmering pada minuman Serenas kelompok 1. Peserta didik membuat produk puding cassava dengan teknik steaming. Peserta didik membuat produk puding roti dengan teknik baking. Peserta didik membuat milky godong gedang dengan teknik boiling. Nah, pada kali ini yang mereka buat ini adalah contoh-contoh dari puding dan minuman yang sudah mereka buat dengan tema yang sama, yaitu cooking method. Setelah selesai membuat produk, biasanya kami melakukan refleksi sambil beristirahat dan juga berdoa lalu penutup. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.